Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat pada diri saya dan antum semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar di mimbar Jumat seperti ini atau di tempat-tempat lain ada kajian atau muhadharah atau nasihat dari mubalik, dari dai untuk kita bertakwa kepada Allah. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita kembali untuk kita lebih memahami kembali apa itu wasiat takwa ini. Seorang ulama salaf yaitu Thawb bin Habib memberikan definisi takrif yang sangat indah tentang takwa. Yaitu beliau katakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Ketakwaan adalah engkau melakukan amal-amal ketaatan atas dasar cahaya ilmu dari Allah, semata-mata kita mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta truka bi ma'siyatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah atas dasar cahaya, atas dasar ilmu dari Allah, karena semata-mata engkau takut akan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau sampaikan tatkala orang bertanya kepada beliau atau menyampaikan bahwa terjadi fitnah yang sangat banyak. Idza aqbalatil fitan fahmidha bittaqwallah. Apabila terjadi berbanyak fitnah, berbagai cobaan, ujian, maka padamkan dia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti tadi, kita melakukan amal-amal ketaatan atas dasar cahaya ilmu dari Allah, semata mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meninggalkan kemaksiatan pada Allah atas dasar cahaya ilmu dari Allah, karena kita takut akan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari pada saat-saat sekarang, pada zaman ini banyak sekali terjadi fitnah, banyak sekali ujian dan cobaan.
Dan ujian dan cobaan itu banyak menimpa kita semua, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Begitu mudahnya orang menumpahkan darah orang lain. Begitu mudahnya orang menggibahi orang lain. Begitu mudahnya orang menuduh orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali fitnah yang terjadi. Apalagi sekarang banyak sekali fitnah, yaitu berupa fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat, khususnya untuk anak muda. Di zaman yang serba permisif, semua serba boleh, mudah kita akses berbagai macam apa yang ada terjadi di internet. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, kita bisa lihat di sana. Bagaimana cara kita bisa keluar dari fitnah ini, jemaah, yang menimpa daerah kita, negeri kita, negara kita ini? Satu-satu jalan adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, ada sebuah kisah yang sangat-sangat menarik, dan ini dari As-Sadiqul Masduq, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana kita ikhlas dalam melakukan amal-amal ketaatan, bagaimana kita ikhlas meninggalkan kemaksiatan. Itu akan menolong kita saat kita dalam keadaan kesulitan. Pada saat-saat yang genting, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, in talaka thalathatu nafarin mimman kana qablakum, pergi keluar, berjalan atau melakukan safar 3 orang pada zaman sebelum kalian, yaitu sebelum zamannya para sahabat. Sehingga mereka berjalan sampailah di waktu malam, sehingga mereka harus berteduh, mereka harus menginap. Akhirnya mereka menginap di sebuah gua. Tatkala 3 orang ini masuk di dalam gua tersebut, tiba-tiba jatuh dari atas gunung itu sebuah batu yang sangat besar, as-sakhrah, dan dia menutupi pintu gua tersebut. 3 orang ini terkurung di dalam gua ini. Mereka berusaha untuk keluar dari situ. Mereka kerahkan seluruh tenaga mereka, upaya mereka dengan alat yang mereka miliki, tapi tidak bisa. Akhirnya mereka sadari, innahu la yanju min hadhihi sakhrah illa an tad'u bisolihi a'malikum. Sungguh kita tidak akan bisa selamat tertutupnya pintu gua ini dari batu, dengan batu yang besar ini, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh kita. Berkatalah, berdoalah yang pertama, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang sudah sangat tua renta, dan sudah menjadi tekadku, aku tidak akan memberikan makan, tidak akan mendahulukan mereka berdua, istriku, anakku, pelayanku, pembantuku. Aku akan selalu memberikan mereka berdua sebagai bentuk baktiku kepadanya. Sampai suatu ketika dia bercerita di dalam doanya, jemaah, aku terlambat karena mencari kayu bakar, dan aku memerahkan susu untuk keduanya untuk mereka minum. Tetapi karena terlambat, akhirnya dia dapatkan kedua orang itu sudah tidur terlelap, dan dia tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya. Dan dia sudah bertekad tidak akan dia berikan istri, anaknya, keluarganya. Dia harus dahulukan kedua orang tuanya. Anaknya, bayi-bayi yang masih kecil, mereka merengek, merintih kelaparan karena ingin mereka meminum susu tersebut. Tapi dia tidak memberikan kepada anak-anaknya yang sangat kelaparan. Akhirnya bangunlah pada saat fajar, dia pegang itu wadah dari susu, dia pegang sampai tiba waktu fajar. Bangunlah kedua orang tuanya, kemudian diberikan minum kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia berkata, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha, Allahumma ya Allah, jika engkau ketahui
bahwa yang aku lakukan ini ibtigha mardhatik. Jika engkau ketahui aku lakukan ini semata-mata mengharapkan keridhaanmu, aku ikhlas karena semata-mata mengharapkan keridhaanmu, fafarij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhar. Maka singkirkan batu yang menutup pintu ini. Selamatkan kami dari tertutupnya gua ini, dari batu yang sangat besar ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Maka batu itu bergeser sedikit, tapi mereka tidak bisa keluar. Kemudian berkata yang kedua jemaah, Allahumma, ya Allah, ya Allah, aku memiliki seorang sepupu, gadis sepupu, putri pamannya, yang aku sangat mencintai dia sebagaimana cintanya seorang laki-laki pada seorang wanita. Suatu ketika aku mengajaknya untuk berbuat zina, untuk melakukan perbuatan yang nista, al-fahsya, famtana'at. Tapi subhanallah, wanita ini memiliki iffah, dia menolaknya. Sehingga berlalulah beberapa waktu masa, pada saat musim kering, dia terpaksa datang kembali kepada saudaranya ini. Dia meminta mohon bantuan untuk diberikan makanan atau minum atau harta untuk dia pakai, untuk dia melangsungkan kehidupannya. Pemuda ini memberi syarat, aku akan berikan engkau 120 dinar, mata uang emas, agar engkau menyerahkan kehormatanmu kepadaku. Karena mungkin karena sudah sangat kelaparan atau sangat butuhkan harta, hanya dia merelakan dirinya untuk dinodai kehormatannya. Tapi subhanallah jemaah, begitu falamma qadirtu 'alaiha, tatkala aku sudah bisa menguasai dirinya, dan ayat yang lain, a'atu baina rijlaiha, aku telah duduk di antara kedua kakinya untuk melakukan perzinahan. Tiba-tiba wanita berkata, ittaqillah la taqudal khotan illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah, janganlah engkau merobek, merusak keperawanan kecuali dengan haknya, itu di jalan pernikahan. Maka segera dia bangkit, langsung menarik diri dari ingin berbuat zina dengan wanita itu, sementara dia adalah orang yang paling dia cintai, dan dia tinggalkan harta 120 dinar tadi kepada gadis itu. Kemudian dia berdoa jemaah, Allahumma in kuntu fa'tu dzalika ibtigha'a wajhik fafarij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra fanfarajat lakin la yastati'una al-khuruj minha. Maka begitu dia bertawasul dengan doa ini, Allahumma in kunta fa'atu dzalika, in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhik fafarij man hatu fihi. Maka bergeser lagi batu ini sehingga terbuka lagi, tapi belum mereka bisa keluar. Kemudian yang ketiga, Allahumma ya Allah, ya Allah, aku mempekerjakan beberapa pekerja dengan upah tertentu, sehingga setelah selesai mereka bekerja, aku berikan semua pekerja orang aku, upah itu pekerjaku atau pegawai itu semua gaji-gaji mereka, kecuali satu orang dia tiba-tiba saja pergi dan meninggalkan upahnya pada diriku, dia tidak ambil upahnya. Kemudian setelah beberapa saat lewat, beberapa masa atau beberapa tahun atau beberapa bulan, datang kembali dia. Dan selama ditinggal itu jemaah, harta tadi dia kembangkan. Dia beli kambing, dia beli sapi, dia beli onta, dia beli budak belian. Sehingga dengan harta sedikit tadi terdapat satu lembah sapi, satu lembah onta, satu lembah kambing, dan beberapa banyak sekali puluhan orang budak belian. Datanglah dia suatu masa, ya Abdullah, addi ilayya haqqi, wahai hamba Allah, berikan kepadaku hakku. Kemudian dia diberitahu, lihat, lembah, satu lembah onta, satu lembah sapi, satu lembah kambing, dan sekian ratus orang, sekian banyak puluh budak belian, ini adalah hartamu. La tahtazik bih. Dia berkata heran, jangan engkau mempermainkan aku. Tidak, saya tidak pernah aku. Itu adalah hartamu semuanya, aku biarkan dia kembangkan hartamu sehingga jadi seperti itu. Maka diambil seluruhnya jemaah, tidak dia tinggal satu pun. Kemudian dia berdoa di akhirnya, Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhik
fafaris anna ma nahnu fihi. Allahumma ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu semua karena semata mengharapkan keridhaan-Mu, aku ikhlas karena mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, maka fafaris anna ma nahnu fihi, maka selamatkanlah kami, bukalah pintu gua ini dari batu yang menutupinya. Maka terbukalah, fakharajun fayakhrujuna yamshun, maka mereka pun 3 orang keluar berjalan kembali menuju tujuannya masing-masing. Jamaah Jumat rahimakumullah, begitu besarnya pengaruh amal kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pengaruh amal soleh yang kita sembunyikan, yang itu akan bermanfaat buat kita semua tatkala kita berada dalam saat yang genting dalam kehidupan kita, jemaah sekalian. Ini contoh nyata bahwasanya dengan ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala adalah kunci keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Kunci keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan antum semua, kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 orang tadi merupakan contoh buat kita semua bahwasanya keikhlasan kita dalam berbakti kepada orang tua kita, keikhlasan kita dalam meninggalkan pada dosa dan kemaksiatan itu zina, keikhlasan kita dalam menyampaikan amanat-amanat yang dibebankan di atas pundak kita, sungguh itu adalah hal yang sangat besar yang akan bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dalam berbagai kesulitan. Dari hal-hal yang genting dalam hidup kita, pasti Allah akan selamatkan. Kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal kita yang soleh yang kita sembunyikan, niscaya dengan itu Allah akan selamatkan kita dari kesulitan apapun. Saat mara bahaya sangat genting dalam hidup kita. Oleh itu saya wasiatkan diri saya dan untuk semua, agar hendaklah kita memiliki amal-amal soleh yang benar-benar ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah. Semoga itu akan melengkapi kita semua fid dunya wal akhirah. Dan terakhir jemaah, ada sebuah perkara yang sangat indah tentang masalah ini, yaitu apa? Ada permisalan karang orang Arab, yaitu apa? Innal mu'afiya ghairu makhdu'in. Orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa ditipu daya, tidak akan bisa dijerumuskan dalam mara bahaya, karena dia orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mu'afiya ghairu makhdu'in. Orang yang diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa ditipu daya, tidak akan bisa digelincirkan, tidak bisa dengan mara bahaya. Hadza ala sallu wa sallimu ala nabiyyikum ar-rahmatil muhdah kama amarakum rabbukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la
تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة